Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yang saya akan bahas yaitu tentang root dan cara memodifikasi tampilan Laravel, serta kita akan coba membuat navbar ya atau menu ya dengan Laravel. Kita juga akan ada memanfaatkan Bootstrap juga ya, mengkombinasikan dengan Bootstrap juga. Kita coba. Oke, kita share screen. Baik. Gini ya teman-teman ya. Saya mencoba dari proses pertama instalasi Laravel dulu ya teman-teman. Jelaskannya. Oke. Saya akan coba masuk ke folder instalasi SAM dan setelah itu buka folder htdoc lalu kopikan ini seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk ke command prompt, kita ketikkan cd lalu kita paste, maka sekarang berada di area htdocs ya teman-teman. Kita mau menginstal Laravel lagi ya. Oke, saya coba. Oke, nah ini sebetulnya sudah saya siapkan. Saya ganti folder aplikasi penjualan menjadi misalkan buku ya. Oke. Oh, berfungsi ya. Oke. Ini ada apa ini? Sebentar ya. Kita coba pakai aplikasi lain. Notepad. Kita rubah menjadi buku. Ctrl A, kita pastekan di sini. Oke. Ya, kita akan membuat aplikasi Laravel namanya buku ya, teman-teman. Oke, kita menunggu proses instalasinya selesai. Ini dikondisikan dengan ini ya, internet yang ada di teman-teman. Semakin internetnya cepat, nah proses instalasinya makin cepat juga. Gitu ya. Ini sudah selesai proses instalasi Laravelnya. Lalu kita akan coba memanggil localhost garis miring buku, nama aplikasi garis miring public ya. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Tandanya Laravel sudah terinstall di komputer teman-teman. Baik, kita masuk ke materi pokoknya. Oke. Tentang root ya teman-teman, tentang root, di mana root katanya itu merupakan cara mengakses suatu halaman pada aplikasi melalui URL. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, kita biasanya kalau menggunakan mengakses halaman web kita secara lokal ya kita memanggilnya bakal seperti ini gitu teman-teman ya. Ini localhost, nama aplikasinya public ya untuk di Laravel ya. Nah, kita akan membuat atau merubah gitu ya. Ini pengaksesannya bisa menjadi localhost 8000 atau dengan IP address. Nah, kita coba satu-satu ya. Kita menggunakan localhost 8000 ini, kita coba bisa tidak sebelum ada proses artisan serve ya. Kita coba, kita enter. Nah, masih off ya teman-teman ya. Ini masih belum berjalan. Nah, ini berarti masih berlakunya alamatnya alamat yang ini teman-teman, yang ini. Nah, kita coba, kemungkinan sama juga untuk yang ini juga nggak akan bisa terakses gitu ya. Kita coba tunggu lah ya, kan sama ya. Oke, kita coba melakukan, kita close dulu. Kita panggil lagi command prompt-nya, lalu kita masuk ke buku.
Nah, kita masukkan ke sini, Ctrl C, lalu kita masuk ke sini, ke command prompt, kita ketik cd, lalu paste, kita enter. Kita masuk ke area wilayah buku ya, command prompt kita. Oke, setelah itu, oke, ini tentang sekilas pengetahuan saja ya, bahwa kita komputer kita sebetulnya bisa juga dijadikan suatu server ya. Ya, jadi bahan simulasi ya untuk sebelum kita publish ke publik web kita. Nah, itu setelah itu katanya ini kita sudah buka ya tadi CD, baru ke alamat aplikasi Laravel yang sudah kita install. Ini Laravel 5 kita rubah menjadi buku tadi ya, nama aplikasinya. Setelah itu ketikkan di CMD PHP Artisan Self. Oke. PHP Artisan Self. Lalu kita klik enter. Nah, ini secara tidak langsung aplikasi perintah ini akan mengkondisikan bahwa kita bisa menggunakan dua alamat ini gitu nantinya ya. Gitu. Kita coba ya, teman-teman. Nah, ini sudah berjalan di IP ini. Kita juga coba ini, kita refresh. Nah, itu sudah berjalan, tampilannya sama Laravel gitu ya. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengenal tampilan pertama Laravel ya. Oke, yang ini kita akan masuk ke Sublime Stack. Caranya kita open folder, kita panggil aplikasi buku itu ya, select folder. Oke, setelah itu kita cari ke roots, ke sorry, bukan ke roots, ke resource, view, Cambridge. Oke, kita cari Laravel ya. Kita rubah nama Laravel ini, objek kita yang akan kita rubah menjadi, katanya itu tantangannya itu jadi hello world. Oke, kita coba rubah hello world. Oke ya, jangan lupa di resource. Setelah itu klik view, baru akan ketemu namanya welcome.blade.php. Lalu kita Ctrl S. Oke, jika sudah, kita refresh. Ketik ini, hello world. Kita coba di yang lain. Di sini kita refresh lagi, hello world, kita sudah berubah. Ini sudah berubah jadi hello world ya. Aplikasi buku, tampilannya sudah berubah menjadi hello world yang tadinya Laravel. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Cara merubah tampilan Laravel ya. Buka Sublime Stack, lalu cari folder root dan klik file web.php. Oke, kita buka folder root web.php, ternyata ada ini. Lalu apa katanya? Rubah komponen di dalam file web.php menjadi seperti ini ya. Ini sebetulnya nggak jauh berbeda, cuma merubahnya di sini aja ya. Oke, kita coba. Ini kita hapus, kita ganti, ini kita hapus, kita ganti menjadi apa katanya? Web Laravel pertamaku. Web Laravel pertamaku. Oke. Oke, kita cek bisa tidak nih berubah. Sudah berubah tuh ya. Web Laravel pertamaku. Kita refresh web Laravel pertamaku. Oke. Alamat sudah sukses, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, membuat view di Laravel.
Langkah pertama di dalam Sublime Text, buat file di dalam folder resource, setelah itu masuk ke folder view, setelah itu arahkan kursor ke folder view yang berada di Sublime Text, lalu klik kanan dan pilih new file. Dan tekan Ctrl S, lalu beri nama index.php. Kita coba ya satu-satu. Kita buka Sublime dan kita cari folder resource. Kita buka Sublime, kita cari folder resource, ini folder resource. Nah, ini folder view. Oke. Lalu katanya klik kanan dan pilih new file. Klik kanan, new file. Lalu kita Ctrl S atau kita file save as. Di sini kita beri nama index.blade.php. Index.blade.php. Lalu kita tekan save. Oke, ini kita sudah masuk ke file index.blade.php. Setelah itu, di dalam file index.blade.php, silahkan ketikkan H3. Lalu sebuah kalimat ya. Ini web Laravel pertama saya. Oke. Kita cari H3 katanya teman-teman. H3. Lalu kita ketikkan ini web pertama. Web Laravel pertama saya. Web Laravel pertama saya. Ctrl S. Oke. Kita coba ya teman-teman. Hasil atau tidak. Oke, ternyata masih belum running teman-teman. Di web Laravel pertama aku infonya. Oke. Kita masuk ke step berikutnya. Ternyata ada satu instruksi lagi yang belum dijalankan. Di dalam Sublime Text, buka file web.php yang berada di folder root dan modifikasi codingnya menjadi ini ya. Jadi kita tinggal hanya merubah ininya aja nih. Nah, view index. Oke, kita buka di folder roots ya. Roots web.php. Nah, ini kita rubah menjadi view, buka kurung tutup kurung, kutip 1 index, nama file yang tadi kita buat. Kita Ctrl S. Nah, kita coba jalankan. Kita refresh. Sudah berubah. Jadi ini web Laravel pertama saya. Oke. Ini berubah. Nah, sudah berubah. Oke. Setelah itu masuk ke langkah berikutnya nih. Kita sesuai tampilannya. Membuat navbar atau menu ya. Cara awal silahkan kunjungi situs Bootstrap katanya teman-teman. Oke, kita kunjungi situs Bootstrap. Googling aja langsung teman-teman. Oke. Langsung kita masuk ke sini. Nah, ini. Lalu pilih menu Docs di bagian atas layar. Menu Docs. Oke. Scroll ke bawah, cari subjudul Starter Template katanya. Starter Template. Starter Template. Nah, ini dia Starter Template. Kita kopikan ya. Copy codingnya dan paste di file index.php. Oke, kita pastekan di mana ini index. Nah, yang tadi ya, ini di view index.bat.php. Ini kita Ctrl A, blok semua, lalu kita paste di sini. Oke, kita Ctrl S. Kita refresh. Oke, ini dia. Kita refresh. Udah berubah menjadi hello world lagi. Oke, kita sudah berubah menjadi hello world lagi. Oke, selanjutnya instruksi berikutnya katanya tuh. Nah, sudah ada hello world. Cara berikutnya, di web Bootstrap, di bagian pencarian, silahkan di kolom pencarian ketikkan navbar ya. Ketikkan navbar. Bootstrap. Oke. Bersabar. Bootstrap. Nav. Ini di sini pencarian. Kita ketik navbar. Navbar. Oke, bentar. Lalu copy dan kopikan coding navbar yang tersedia.
Oke, kita cari navbar ya. Nah, ini dia. Kita pengen membuat menu yang tampilannya seperti ini, atau teman-teman bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Bisa seperti ini, atau bisa ini. Nah, bisa ini nih menu navbarnya, sorry. Tadi salah. Nah, banyak sekali pilihannya seperti ini gitu ya. Kita coba menggunakan navbarnya yang paling pertama ya, yang ini. Kita kopikan ini, lalu perintahnya katanya tuh, oke, silahkan, oke, kopikan coding navbar yang tersedia pada di file index.php, pastikan di atas garis hello world katanya tuh. Oke, kita cari index.php. Oke, ini hello world yang ini ya, bukan hello world itu. Hello world yang ini kita kopikan di sini teman-teman. Kita paste langsung, kita Ctrl S. Nah, kita cek perubahannya seperti apa. Refresh. Nah, ini kita sudah berhasil membuat navbar teman-teman. Ini full layar ya, dari sini ke sini. Itu. Oke. Oke, itu yang suka full layar bisa dimanfaatkan seperti ini, atau kita bisa membuat setengahnya ya, biar agak ya, disesuaikan dengan cara ini. Oke. Modifikasi view home. Oke, ini sudah, berarti ini masuk ke sini blok dari div pertama sampai ini ya, container fluid, lalu cut. Oke, kita cari div ini mungkin ya, sampai container fluid. Nah, ini dia. Kita Ctrl X, lalu katanya diketikkan div class container, lalu paste. Oke, kita ketik div. Oke, lalu kita di sini bikin manggil kelas, kelasnya container. Oke, sudah. Lalu pastekan di sini katanya teman-teman. Oke, paste di sini. Save. Oke, kita cek perubahannya. Oke, bersabar. Oke, kita refresh. Nah, kita bergeser navbarnya ya. Navbarnya agak menjorok ke tengah. Oke. Nah, kita mau memperbaiki hello world ini ke tengah. Oke. Di bagian hello world, tambahkan atau rubah menjadi seperti berikut ya. Oke, kita di hello world ini ya, teman-teman, di bawah ini, kita rubah ini ya. Kita ambil jurus ninja-nya aja. Kita kontrol, blok, copy, paste di sini. Nah, Ctrl S. Nah, lalu kita refresh. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi ya alamat yang lain. Oke, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Oke, teman-teman. Untuk sampai saat ini tampilannya bakal seperti ini. Harapannya, saya kira materinya sampai di sini. Nanti saya akan coba memberikan materi yang lain lanjutannya ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih.